Belum, Mas. Adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu. Kak Vina ajak adik-adik semuanya boleh mempersiapkan diri, boleh berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Ada kesempatan untuk kami bisa bertemu kembali. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap memulai sekolah minggu online kami. Tolong kami untuk kami bisa sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami buka ibadah sekolah minggu kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ada sukacita untuk memuji Tuhan? Mari masih tetap berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian I Love You Jesus dalam 3 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Oke? Deep down
oleh Kak Feby. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku. Sama Kak Feby lagi. Nah, udah pada siap belum nih? Udah pasti ya, kan udah pada kangen cerita firman Tuhan. Oke, kalau begitu Kak Feby mau kasih tahu nih, cerita firman Tuhan kita hari ini sudah sampai di pelajaran kelima. Wow, dengan tema Aku Disertai Allah. Nah, hari ini Kak Feby mau bercerita tentang bangsa Israel yang berhasil dibawa keluar oleh Musa dan Harun. Adik-adik, cerita firman Tuhan Kak Feby hari ini akan berlanjut dari cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Novi di minggu yang kemarin. Kalau adik-adik ikut sekolah minggu kemarin pasti tahu apa cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Novi. Jadi adik-adik, kemarin kan Kak Novi bercerita bagaimana Musa dan Harun menghadap ke Raja Fir'aun untuk meminta izin membawa bangsa Israel keluar ke padang gurun untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Tapi Raja Fir'aun tidak mengizinkan mereka untuk pergi beribadah. Nah, ada yang penasaran gak nih? Kok bisa tiba-tiba hari ini Kak Feby bercerita tentang bangsa Israel yang berhasil keluar dibawa oleh Musa dan Harun untuk berdoa kepada Allah? Jadi begini ceritanya adik-adik. Waktu Musa dan Harun ini menghadap ke Raja Firaun dan tidak diberi izin, Allah memberikan tula kepada bangsa Mesir, yakni banyak penyakit, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi seperti lalat pikat, terus ada juga air menjadi darah, ada juga katak, banyak sekali katak di mana-mana di rumah-rumah orang Mesir. Tapi luar biasanya di bangsa Israel, di rumah-rumah orang Israel tidak terjadi tula apapun. Nah, adik-adik, masih banyak lagi tula-tula yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, kepada Raja Fir'aun. Nah, adik-adik, sekian banyak tula yang diberikan, Raja Fir'aun itu masih keras hatinya. Oh, saya tidak akan izinkan bangsa Israel untuk pergi, karena mereka masih harus menjadi budak, mereka masih harus tetap bekerja. Tapi ada tula terakhir yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir dan kepada Raja Fir'aun, yaitu tula anak sulung mati. Jadi semua anak sulung orang Mesir mati, tidak hanya manusia tapi juga hewan-hewan ternak mereka semua mati yang anak sulungnya. Nah, setelah tula terakhir ini, maka Raja Firaun langsung mengizinkan mereka untuk
pergi beribadah kepada Allah mereka. Nah, disitulah kenapa cerita firman Tuhan hari ini diberi judul Aku Disertai Allah, karena kita akan bercerita tentang bagaimana Musa dan Firaun ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena mereka sudah diizinkan. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, masih ingat ya, tanah Mesir itu adalah tanah perbudakan. Mereka sangat bersyukur, mereka memuji Allah, mereka menaikkan syukur mereka kepada Allah karena mereka merasa, oh akhirnya kami bebas dari perbudakan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini melakukan perjalanan mereka itu sangat lama. Jadi mereka melakukan perjalanan mereka itu selama 430 tahun. Wah, lama sekali ya. Ya, sangat lama. Jadi adik-adik, ketika mereka sedang dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, walaupun tadi mereka sudah berdoa kepada Allah mereka, sudah bersyukur kepada Allah mereka, mereka tidak mau lagi balik ke tanah Mesir karena mereka diperbudak di sana. Tapi mereka akan menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah itu adalah tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka, di mana ketika mereka ada di sana mereka tidak akan merasa kekurangan karena Tuhan akan cukupkan semuanya. Nah, ketika mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, ternyata Raja Firaun merasa bahwa tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Saya harus membawa mereka kembali untuk menjadi budak. Saya harus menangkap mereka kembali untuk mempekerjakan mereka lagi. Nah, jadi Raja Firaun membawa pasukannya yang sangat banyak. Pasukan berkuda, pasukan berkereta, bahkan banyak sekali pasukan yang berjalan kaki. Mereka mau menyusul orang-orang Israel, menyusul Harun dan juga Musa yang membawa bangsa Israel itu keluar. Nah, ketika bangsa Israel ini sudah ada di dekat Laut Tiberau, mereka mendengar, aduh, kok sepertinya ada suara pasukan berkereta, kok ada suara pasukan berkuda, kok sepertinya banyak sekali orang nih. Dan mereka langsung ketakutan adik-adik, karena mereka tahu bahwa itu adalah pasukan dari Raja Firaun yang mau menangkap mereka kembali untuk mempekerjakan mereka di tanah Mesir. Mereka sudah ketakutan, bahkan mereka berpikir jangan-jangan kita mau dibunuh. Dan ketika mereka ada dalam ketakutan mereka datang, mereka bersungut-sungut sama Musa. Mereka bilang gini, apa yang mau kamu perbuat sama kami? Apakah kamu mau membunuh kami dengan sia-sia di tempat ini? Lebih baiklah kami ada di tanah Mesir, lebih baiklah kami dijadikan budak di sana, tapi kami masih bisa hidup, kami masih bisa makan walaupun hanya sedikit, daripada kami harus kamu bunuh dengan sia-sia di tempat seperti ini. Di padang gurun tidak ada minuman, tidak ada makanan. Dan ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa, bangsa Israel ini marah-marah, tapi Musa tidak marah-marah, tidak marah sama bangsa Israel. Dia tidak juga bersungut-sungut balik kepada bangsa Israel, tapi yang dia lakukan adalah dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa begini, tongkat yang ada di tanganmu, yang waktu itu tongkat ini berubah jadi ular, adik-adik masih ada yang ingat? Nah, tongkat yang ada di tangan Musa ini Tuhan perintahkan untuk ulurkan itu ke air, ke Laut Tiberau, dan belah. Ya ampun, membelah laut, hal yang luar biasa, hal yang mustahil menurut manusia. Tapi itu yang diperintahkan Tuhan supaya Musa lakukan. Dan Musa percaya kepada Allah, Musa beriman kepada Allah, dan Musa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia ulurkan tongkat itu dan dia belah Laut Tiberau itu. Dan mujizat terjadi adik-adik. Laut Tiberau terbelah dan bangsa Israel melewati. Mereka sampai ke seberang dengan tidak tenggelam karena mereka melewati tanah yang kering. Nah, melihat hal itu,
Raja Firaun dan pasukannya merasa bahwa oh, kalau bangsa Israel saja bisa melewati jalan yang kering, apalagi kami. Jadi ketika bangsa Israel itu sudah ada di seberang, Raja Firaun dan pasukannya mereka juga lewat dari tanah, dari jalan yang kering itu, dari lautan itu yang sudah kering. Mereka jalan, mereka pikir mereka akan sampai ke seberang seperti bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel dan Musa melihat hal itu, Tuhan berfirman lagi sama Musa, ulurkan kembali tongkat yang ada di tanganmu, dan air itu akan kembali menutupi pasukan Raja Firaun. Jadi Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia ulurkan lagi, dan benar saja air laut itu berbalik dan menutupi semua pasukan Raja Firaun dan juga Raja Firaun sendiri. Jadi mereka mati. Dan melihat hal itu, bangsa Israel dan juga Musa dan juga Harun, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Allah tetap menyertai bangsa Israel, menyertai orang Israel dan juga Musa dan juga Harun. Karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan terus menyertai bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah keturunan dari nenek moyang mereka, yaitu Ishak, Yakub, Abraham. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa Tuhan akan menyertai keturunannya, yaitu bangsa Israel. Nah, dari pelajaran ini kita belajar bahwa Tuhan, walaupun kadang-kadang kita bersungut-sungut, kadang-kadang kita marah sama Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan gak adil, tapi Tuhan akan terus mengasihi kita. Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Mungkin kadang-kadang adik-adik suka melawan sama orang tua, gak dengar-dengaran sama orang tua, suka marah-marah sama teman-temannya. Tapi Tuhan mau bilang, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mau sertai adik-adik. Jadi adik-adik juga jangan melakukan hal yang tadi itu. Jangan suka marah-marah lagi, jangan suka melawan orang tua lagi, jangan suka gak dengar-dengaran lagi, tapi lakukanlah hal-hal yang baik. Karena Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi Kak Febi, mengasihi kita semua. Jadi kita semua juga harus mengasihi. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Novi. Jadi Kak Febi mau kembalikan dulu ke Kak Novi dan Kak Vina. Silakan. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Novi akan berdoa penutup. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu pada hari ini. Kami sudah mengikuti sekolah minggu online kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah Tuhan boleh mempertemukan kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita sudah selesai, ibadah kita juga selesai, tapi Kak Febi mau ingatkan satu hal lagi nih. Dua hal deh, nggak jadi satu hal. Dua hal. Yang pertama, kita punya ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4a yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik supaya bisa mengikuti sekolah minggu online seperti hari ini.